Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester yang kedua ya, semester kedua. Selamat datang teman-teman di pertemuan yang keempat ya berarti teman-teman ya hari ini. Alhamdulillah sudah masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu beribadah, artinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meraih keberkahannya ya di bulan suci ini. Dan bagi yang muslim juga saya ucapkan selamat berpuasa ya. Baik, kita masuk ke pertemuan yang keempat di sini. Sebenarnya latihan yang keempat atau di pertemuan yang keempat ini saya sudah membuat suatu aplikasi sederhana terkait transaksi, di mana nanti ini bisa digunakan untuk tugas utama kalian. Artinya bisa dijadikan salah satu referensi tambahan agar nanti menu transaksi kalian bisa dibuat sebaik mungkin. Nah, ini salah satunya. Karena nanti di sini intinya teman-teman di materi yang hari ini di pertemuan yang keempat kita akan membuat menu. Ya, tentunya kita masih menggunakan switch case, di mana menunya itu nanti kita bisa membeli barang tersebut dengan akumulasi barang-barang lainnya. Jadi kalau misalkan switch case sederhana yang awal itu kan kita hanya membeli A misalnya, atau kita pilih volume A, kita hanya menjalankan perintah volume A saja, atau volume misalkan kubus saja, kemudian muncul hasil. Tapi ini tidak, kita akan membuat sebuah aplikasi ketika kita memilih sebuah menu. Nanti ketika kita pilih produk tersebut, kita bisa mengakumulasikan dengan produk lainnya. Jadi misalkan kita beli A, jumlahnya sekian, kemudian kita beli B, jumlahnya sekian, itu diakumulasi, bisa ditotal. Nah, itu intinya hari ini kita belajar seperti itu. Dan di sini teman-teman kalau dilihat ya, seperti biasa, kita mulai saja di source code-nya. Di situ ada import Java Util Scanner, kita butuh library untuk fungsi input value atau input datanya. Dan public class seperti biasa, penamaan kelasnya adalah latihan 4 kalau saya. Teman-teman silahkan menyesuaikan. Kalau teman-teman mau latihan 4 PBO sekian, terserah. Artinya public class ini sebenarnya penamaan aja ya. Yang jelas harus konsisten aja nanti ketika dipanggil di dalam objeknya nanti. Nah, kemudian ini deklarasinya teman-teman ada lumayan ya. Saya sengaja pecah-pecah. Di situ ada terkait spidol. Nih, di sini contoh sederhananya saya buat toko alat tulis. Di sini ada 3 barang, ada spidol, ada pulpen, ada pensil. Di sini saya deklarasikan terlebih dahulu ya teman-teman, ada spidol, pulpen, pensil, dan itu nanti terkait sama nama barang dan harganya. Di situ saya sudah kasih keterangan IT, PT, ST. Sebenarnya IT, PT, ST ini terserah kalian ya, penamaannya bebas. Kemudian nanti ada pesan, dan di sini ada boolean. Yang paling penting di sini teman-teman ada boolean, karena nanti boolean ini kalau teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah algoritma dan pemrograman pasti sudah tidak asing lagi nih boolean, karena boolean itu tipe data yang isinya true or false gitu kan, cuma 2 gitu. Dan di situ nanti kita gunakan untuk mencocokkan pilihan di switch case-nya gitu. Kita butuh boolean. Dan ini seterusnya ada int lagi, integer lagi, kuantitinya, ada jumlahnya, kuantitas kita beli spidolnya berapa, pulpen berapa, pensil berapa, itu saya deklarasikan, total belinya, total belanjanya, nanti total keseluruhannya. Jadi ada total tahap 1, artinya total tahap 1 kita beli spidol jumlahnya 2, totalnya sekian, pulpen sekian, itu ada totalnya, nanti ada total secara keseluruhan. Nah, itu saya deklarasikan terlebih dahulu di sini, dan ini untuk bayar, kemudian ini untuk kembalian, dan nanti kita string butuh untuk nama ya, ada untuk dualnya juga kita butuh, karena
nanti untuk perulangannya gitu. Untuk perulangan karena kita akan membeli lagi kan, kita beli lagi, mau pesan lagi nggak, kita beli lagi, kemudian diberikan instruksi untuk mau beli lagi nggak, mau pesan lagi nggak gitu. Jadi maka kita butuh dual atau kita butuh perulangan. Nah setelah itu ada scanner, seperti biasa fungsi scanner ini untuk input value-nya ya, atau input datanya. Setelah itu kita deklarasikan public static void main. Di sini kita cuma buat satu kelas aja teman-teman, tapi yang jelas kita juga mengacu kepada objek yang akan kita buat karena transaksi ini saya kemas di dalam sebuah metode ya. Jadi agar pembelajaran oriented objeknya dan kita menggunakan metode ini masih tidak hilang ya, masih kita gunakan. Saya buat di sini void transaksi namanya, ada metode transaksi, isinya nanti bisa dilihat nanti setelahnya. Dan nanti ketika kita sudah mengacu kepada objek yang sudah kita buat, artinya mengacu kepada kelasnya. Tadi ya, sesuaikan latihan 4, objek latihan 4, kemudian nanti objek mengacu ke metode yang akan kita bangun di sini. Nah, void-nya di sini teman-teman, void transaksinya di sini ada pendeklarasian harganya. Karena tadi di atas sudah kita deklarasikan tipe datanya ya, integer teman-teman. Sekarang kita deklarasikan harganya. Jadi spidol itu saya kasih value 5.000, pulpen itu 3.000, pensil itu 1.000. Jadi sesuai dengan harganya. Nanti di tampilannya di sistem out print-nya pun harus disesuaikan teman-teman. Jangan sampai nanti spidol keterangannya di situ 5.000 di sistem out print-nya, tapi kalian di sini ngisinya 10.000. Nah, itu jangan sampai beda informasi karena pembeli juga ketika ngelihat label, oh harganya 5.000, atau teman-teman pergi ke Alfamart gitu ya, saya berbicara masalah brand, Alfamart, Indomart dan teman-temannya gitu. Saya di sini bukan mempromosikan, tapi ini contoh saja. Kemudian ketika ada barang dengan harga 20.000 gitu misalnya teman-teman ya, 20.000, misalkan kalian cek kemudian dibeli di kasir, pas di di barcode ya, kemudian harganya tiba-tiba 100.000, pasti kalian kaget kan? Hah, kok di labelnya 20.000 mbak, di sini 100.000. Nah, maka jangan sampai seperti itu. Maka di sini kita harus disesuaikan. Harganya 5.000 ya, di datanya, di deklarasinya ya harus 5.000 spidolnya. Pulpen 3.000, pensil 1.000. Dan di situ ada jawab juga. Jawab di sini artinya ini defaultnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jawab di sini nggak diisi pun, itu sudah terisi sama N besar. N besar itu untuk memberhentikan dualnya gitu. Jadi dual ini yang saya gunakan itu ketika pengisian perulangannya itu diisi dengan Y, huruf Y kecil, maka itu akan mengulang terus. Diisi Y kecil, ngulang terus. Kalau nggak diisi apa-apa, otomatis akan stop, akan berhenti. Kenapa? Karena defaultnya sudah saya buat jawab itu isinya adalah N besar gitu. Total belanjaan juga saya deklarasikan dulu. Karena isinya 0, maksudnya di awal itu saya sudah deklarasikan total belanjanya itu ada nilainya tapi 0. Di sini sistem outprint biasa ya teman-teman. Sistem outprint biasa, di situ ada toko alat tulis, penamaan saja, dan nanti ada input data di mana mengacu kepada variabel fungsi dari scannernya. Kita pakai input ya teman-teman. Kita scroll ke atas, di sini ada scanner input, kita gunakan input yaitu name. Name ini namanya. Jadi di awal disuruh masukkan nama Anda, seperti itu. Nah, setelah memasukkan nama, nanti ini baru ada perulangan. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengulang lagi ketika kita masih memesan suatu barang. Jadi ada 3 barang, kita beli satu barang nih, ditanya mau beli lagi nggak gitu. Maka ketika kita isi Y itu akan mengulang lagi, beli barang lagi gitu, sampai dengan Y itu dipenuhi, artinya ditutup dengan selain dari N, baru itu nanti diakumulasi gitu. Jadi ini dualnya dulu. Nanti di dualnya atau di perulangannya ada pilihan pengisian barang yang mau dibeli, spidol, pulpen atau pensil. Kemudian nanti di sini pesan ya, kita gunakan input. Jadi pesan ini digunakan untuk pemilihan produknya. Kemudian di situ ada input juga, fungsi scannernya. Nanti ketika kita pilih satu, maka kita akan beli spidol. Ya teman-teman, ini perlu dilihat switch case-nya. Ketika kita pilih satu, maka yang muncul adalah spidol. Dan instruksi berikutnya adalah masukkan jumlahnya. Jadi kalau kita sudah masukkan satu, kita milih spidol, kemudian kita pilih misalnya mau beli 2 deh. Nah, nanti
Si 2 itu dengan variabel quantity atau Ki TY itu akan dikalikan dengan spidolnya, harga spidolnya tadi. Di atas saya sudah deklarasikan 5.000 ya. Jadi 5.000 dikalikan dengan kuantitasnya. Kita beli 2 artinya 10.000. Nah, 10.000 itu akan disimpan ke variabel IT. Nah, IT itu nanti akan digunakan di bawah source ini untuk mengakumulasi semuanya. Gitu. Nanti akan muncul pesan 1 spidol, ya artinya nanti ya pesan 1 itu menunjukkan bahwasanya dibeli ada spidol, dan ini belinya harus true, diisi dengan booleannya. Jadi ada beli 2 sama beli 3 itu diisi true, karena nanti itu mengacu kepada perulangan if yang ada di bawah, sehingga ketika beli tadi dipilih maka akan dicocokkan terhadap boolean true tadi si beli ini. Maka apabila itu cocok, maka itu akan diakumulasi dengan jumlah yang ada di bawahnya gitu. Nah, nanti dibahasnya di bawah ya, masih ada lagi teman-teman. Nah, di sini ada break ya. Jangan lupa kalau di setiap case itu pasti ditutup dengan break. Kemudian case kedua ditutup dengan break juga. Isinya sama, bedanya hanya dari jenis barangnya. Di sini jenis barangnya yang kita gunakan ada pulpen. Sama dengan penjelasannya yang ada di case yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan yang kedua beda barang, namanya pulpen, spidol pulpen, dan itu nanti belinya namanya beli 2, dan ini harus dibedakan teman-teman ya. Jadi biar mengacu kepada jenis barangnya. Kalau misalkan beli biasa, beli doang itu diisi dengan true, maka itu mengacu kepada spidol. Tapi kalau misalnya beli 2 yang true, maka itu mengacu kepada pulpen. Kalau misalkan beli 3 sekaligus ya teman-teman, di sini case ketiganya beli 3 apabila itu true, maka akan mengacu kepada pensil. Seperti itu. Sama aja isinya. Dan kalau default, mohon maaf salah input. Artinya kalau misalkan default itu selain kalian ngisi 1, 2 atau 3, pasti munculnya mohon maaf salah input. Atau kalian ngisi abjad selain number karena yang dibutuhkan adalah integer, maka itu biasanya error langsung. Karena tipe data yang diinginkan adalah integer, bukan string. Nah, selanjutnya baru ada informasi di sini untuk perulangannya tadi teman-teman saya bilang. Apakah ingin menambah pesanan gitu kan? Ketika di situ ada jawab inputnya tadi mengacu kepada fungsi scanner, dan while-nya itu jawab equals y. Kalau misalkan equals y, kita isi y, maka itu akan mengulang terus. Jadi kalau do while itu dia punya syaratnya harus terpenuhi. Kalau misalkan syaratnya terpenuhi, baru dia mengulang. Tapi kalau tidak, dia akan berhenti. Gitu ya. Do while itu terpenuhi dari syarat yang ada di kurung si while-nya. Kalau misalkan jawab equals y, maka dia akan mengulang. Tapi kalau tidak, dia akan berhenti. Seperti itu ya logikanya teman-teman. Kemudian di sini baru saya tadi bilang total belanjanya itu dijumlahkan dari IT, dari PT, dari ST, artinya dari jumlah total yang diakumulasikan oleh spidol, pulpen, dan pensil itu ditotal belanjakan. Dan itu masuk ke dalam satu variabel, namanya total belanja. Nah, kemudian nanti muncul namanya teman-teman ya, sistem outprint. Di situ ada namanya, nama saya nanti muncul, Rian, ketika nanti diinputkan. Yang dari atas ya teman-teman, ketika kita inputkan dari sini tadi, mohon maaf, kita review kembali nih inputannya, masukkan nama Anda, nanti akan muncul teman-teman di situ namanya, dan setelah muncul nama, maka akan muncul juga atau outputnya hasil dari list produknya, disesuaikan sama true yang sudah kita pilih. Ini lihat teman-teman, di sini ada fungsi lagi. Kalau ini nanti sekedar interface aja atau tampil atau display saja, display dari nama barang, harga, jumlah barang total. Jadi misalnya nama barang spidol, harganya tadi 5.000 ya teman-teman. Jumlah barangnya 2, berarti 2 kali 5.000 nanti total harganya 10.000. Nah, itu untuk ini, di sini masuknya. If beli sama dengan true, tadi saya sudah bilang bahwasanya kalau beli booleannya tadi dicocokkan sama yang di atas, di switch case yang ini, maka akan muncul spidol. Tapi kalau misalkan beli 2 yang muncul adalah true, maka akan muncul pulpen. Jika beli 3 true, akan muncul pensil. Di sini if beli true muncul spidol, if beli 2 akan muncul pulpen, if beli 3 akan muncul pensil. Nah, jadi ini untuk akumulasinya aja. Jadi untuk output akumulasinya. Dan muncul di sini adalah total belanja, teman-teman.
Total belanja ini dari deklarasi yang ada di atas. Total belanja sama dengan IT. IT itu kalau nggak salah spidol, PT itu pulpen, ST itu adalah pensil. Nah, setelah itu ketika sudah ditotal muncul, maka dilakukan pembayaran teman-teman ya. Masukkan pembayaran Anda, bayar dengan inputan bayar, nanti kembalinya adalah bayar dikurangi total belanja dan akan muncul kembalian. Dan di akhir program akan muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Jadi ini teman-teman dicoba ya. Saya scroll dulu teman-teman. Nah, saya scroll dari atas. Nah, kalian sampai baris 31 ya. Kalian boleh ngetik nih latihan di rumah sampai baris 31 dan dipelajari lagi, direview lagi, diulang lagi videonya sambil dicermati. Oh, tadi Parian bilang boleh yang tadi true or false. Isinya ada dua jenis variabel yang ada di boolean, yaitu true or false. Maka dibutuhkan beli 2, beli 3. Fungsinya untuk mencocokkan tadi dari switch case yang kita pilih untuk membuat outputnya gitu, mengacu kepada true, beli 2 atau beli 3. Nah, kemudian ini pokoknya dicermati sampai halaman 31, sampai baris 31, sampai dengan 31. Kalian pause aja videonya, kemudian ketik. Kemudian dari baris 31 saya scroll 31 sampai 60. Ketik lagi teman-teman, ini boleh di pause aja videonya. Diingat-ingat ya sampai baris 30 sampai baris 60. Setelah baris 60 teman-teman, kalian bisa langsung ke masih ada lagi ternyata. Dari 60 terus diketik lagi. Misalnya kalian sampai baris berapa nih contohnya? Sampai baris 90 teman-teman ya. Nah, ini di pause juga videonya, di pause dari baris 60. Saya ingatnya halaman mulu ya. Kayak buku gitu. Dari baris atau line 60 sampai line 90 itu dilihat teman-teman, di pause videonya, ketik lagi caranya seperti apa. Kalau ini ada jarak-jarak seperti ini untuk menentukan ini teman-teman ya. Kalau misalkan sistem outprint spidol ini dan menentukan jarak-jarak, kok ada jaraknya sih Pak? Di tab sebenarnya, digunakan tab biar lurus aja. Tapi kalau misalkan outputnya ya kurang lurus sedikit ya nggak masalah sebenarnya. Tapi agar proporsional aja gitu terlihatnya untuk outputnya nanti. Nah, sampai baris 90 kalian bisa pause lagi videonya, scroll ke bawah. Nah, di sini sampai baris 98 atau line 98. Diketik aja, disesuaikan ya teman-teman. Nanti dilihat aja. Nah, dilihat, kemudian diketik, disesuaikan titik komanya, kutip 2-nya disesuaikan. Nah, setelah itu kita coba running dulu ya teman-teman di latihan 4 ini. Klik kanan, run file. Nah, tulis nama Anda, saya isi Rian. Nah, di sini teman-teman keistimewaan source atau program sederhana kali ini, kita bisa pilih dulu ya teman-teman, spidol, pulpen, atau pensil. Kita pilih spidol, yaitu 1. Mau jumlahnya mau beli berapa nih teman-teman spidolnya? Saya mau beli 2 deh misalnya. Nah, nanti akan ada muncul instruksi mau nambah lagi nggak pesanannya. Tadi ya, sesuai dengan while do-nya atau do while-nya, apabila while itu diisi dengan Y, maka dia akan mengulang terus. Diisi Y, ngulang lagi. Dan Y-nya harus Y kecil, karena ini case sensitif. Ketika diisi Y kecil, dia akan ngulang lagi, dan ini akan istilahnya terrecord. Tadi ya, terrecord itu artinya si belinya itu sudah simpen nih gitu secara sementara ya teman-teman, karena kita belum pakai database. Dan nanti kalau kalian penasaran mau pakai database seperti apa, ketemu lagi insya Allah dengan saya di PBO yang kedua, itu ada database, nanti kita pelajari. Dan interface-nya juga bukan teks lagi teman-teman, sudah pakai GUI. Nanti bisa masukin icon, warnanya bisa artinya bisa kalian improve warna-warnanya, ada transisi frame lah, pokoknya lebih mantep lah kalau kalian sudah lulus mata kuliah PBO ini ya teman-teman. Maka semangat buat mata kuliah PBO-nya nih. Nah, kemudian tadi udah pilih ya yang spidol. Kemudian sekarang mau beli, saya paling spidol sama pensil doang nih. Berarti kita pilih 3 ya teman-teman. Karena pensil ada di 3 dan jumlahnya bisa beli 10. Di enter. Nah, ini mau berhenti ya teman-teman ya. Kalau berhenti, kita ketik N, ini pasti akan berhenti dan muncul nih yang tadi saya bilang. Yang di if-nya tadi, if beli yang di sini teman-teman ya. If beli sama dengan true, maka akan muncul spidol, harganya tadi yang sudah dideklarasikan di atas, harganya 5.000, jumlah barangnya 2, maka total harganya 10.000. Di sini ada pensil teman-teman, pensil
harganya 1.000, belinya 10, maka akan muncul 10.000 juga. Nah, tab-tab itu buat sebenarnya meluruskan ini ya, dan ini agak nggak begitu lurus ya, sedikit nggak apa-apa. Dan itu di total 10.000 ditambah 10.000, maka akan total ada 20.000 teman-teman. Nah, setelah sudah muncul 20.000-nya, kita tinggal bayar, misalnya 30 atau 50.000 ya, uang saya 50 ribuan. Tuh, 23, enter. Nah, maka akan muncul kembalian Anda sebesar Rp30.000 gitu. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, Rian, kayak gitu. Untuk materi atau latihan di minggu atau pertemuan yang keempat sudah selesai. Hanya sebatas itu saja. Tapi teman-teman ada tugasnya. Nah, tugasnya tetap tenang aja. Tugasnya ini terkait materi yang saya berikan. Jadi kalian cuma tinggal improve atau modif. Cuma ada dua hal yang perlu kalian improve. Yang pertama gini, kalau kalian pelajari teman-teman di latihan ini, saya running ulang ya teman-teman, latihan 4-nya. Nah, di situ misalnya kita isi ulang, Rian beli spidol, misalnya belinya 10, kemudian cukup deh, kan? Dan di situ misalnya harganya 50.000, apabila gini, karena yang namanya manusia teman-teman ya, tidak luput dari kesalahan. Ketika kita memasukkan pembayaran, totalnya berapa? Oh 50.000, oh saya mau bayar 100.000 gitu teman-teman ya. Pas kita isi 100.000, taunya nolnya 4 gitu kan. Karena harusnya nolnya 5 gitu kan. Karena lupa atau buru-buru, kita enter. Nah, maka akan muncul kembalian Anda minus gitu. Nah, setahu saya di transaksi manapun gitu teman-teman ya, nggak ada istilah yang namanya kembalian itu minus. Nih uangnya 10.000, nih kembalian minus gitu. Ditulis di uangnya itu ada minus gitu, garis gitu kan, nggak ada. Artinya nggak ada uang itu minus atau negatif. Maka daripada itu kita handle ini. Kita harus punya handlingnya. Nah, handlingnya itu jadi tugas kalian teman-teman. Nah, untuk tugasnya saya beri gambaran. Saya sudah buat ya teman-teman. Saya buat di situ namanya tugas 5. Sebenarnya pengen tugas 5, tugas 4, tugas 3 sebenarnya apa aja, karena tadi kebetulan khawatir bentrok terhadap tugas-tugas lain, maka saya di sini saya tulis tugas 5. Sebenarnya nggak masalah tugas berapapun ya teman-teman. Yang jelas ini masih pertemuan keempat kok. Dan ini kita run file. Nah, seperti ini teman-teman. Hasil tugas, artinya tugas kalian itu outputnya harus sama dengan apa yang saya buat. Seperti ini. Yang pertama, masukkan nama Anda, Rian. Yang kedua, produknya pun nggak cuma 3, harus ditambahkan jadi 5. Ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dibuat videonya, itu kalian 5-5-nya harus dicoba. Spidol dicoba, pulpen dicoba, pensil dicoba, penggaris dicoba, tip X dicoba ya teman-teman. Jadi harus dicoba semua. Tapi sehubung ini saya buatnya itu sengaja 3 dulu. Jadi yang 4-5-nya ini hanya sekedar tampilan aja dari saya. Tapi untuk tugasnya teman-teman buat latihan ya. Jadi biar kalian bisa improve tuh tadi untuk membuat switch case-nya lagi, kemudian untuk buat if-nya lagi gitu. Gimana kalau misalkan ditambahkan, itu biar kalian latihan teman-teman ya. Tapi mohon maaf, ini yang saya berikan ini masih 3, masih spidol, pulpen, pensil, cuma tampilannya aja 5. Dan kalian harus wajib 5 ya produknya, dan harus dicoba satu-satu. Jadi belinya harus spidol dibeli, pulpen dibeli, pensil dibeli, penggaris dibeli, tip X dibeli, harus 5-5-nya dibeli pada saat jalanin YouTube-nya di videonya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian cuma 3 doang, itu langsung saya skip, nggak dapat tabel hijau. Jadi kalau mau dapat tabel hijau, 10 orang, 5-5 produknya ini harus dicoba. Ya, itu yang pertama. Itu tantangan yang pertama lah dari saya. Di sini saya coba dulu ya, masukkan produk. Saya ada beli spidol. Saya beli spidolnya misalnya 20 deh. Kemudian saya pesan lagi teman-teman ya. Yes. Saya beli pulpen atau pensil lah, pensil lagi. Kemudian saya beli pulpennya itu 30. Oh, karena banyak saya butuhnya. Dan ini N, ini saya N ya. Nah, kalau teman-teman harus semua dicoba ya. Jadi, spidol dibeli, pulpen dibeli, pensil dibeli, penggaris dibeli, tip X dibeli, harus. Kalau saya buat contoh dulu aja teman-teman, karena tantangan yang pertama tadi harus 5 barang, dan 5 barangnya harus dibeli sama teman-teman di tampilan videonya. Kemudian, di sini saya menambah pesanan tidak. Nah, maka akan muncul seperti ini, sama seperti tadi. Spidol 5.000, jumlah barang 20, totalnya 100.000 teman-teman. Bener ya, 5.000 dikali 20 itu 100.000. Dan pensil 1.000, saya beli 30 jadi 30.000. Dan totalnya di situ 130.000 teman-teman. Total belanjaan Anda 130.000. Nah,
Tantangan yang kedua, tadi tantangan yang pertama jumlah barangnya harus 5 dan 5 barangnya itu harus ditransaksikan teman-teman pada saat rekaman atau pada saat divideokan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tentang tadi yang negatif tadi. Sekarang saya ketika 130.000 ya, saya misalnya mau bayar uangnya sama 130.000 juga atau 150.000 ya, karena 50 ribuan 3. Saya nulisnya 150 to 2. Nah, dikirain udah 150, saya enter. Nah, tantangan berikutnya, kalian harus buat seperti apa yang saya buat. Jadi, mohon maaf, uang Anda kurang. Jadi, ada instruksi, teman-teman. Ada warning muncul. Mohon maaf, uang Anda kurang 115.000. Kaget kan kasir ceritanya? Kok kurang? Oh, saya salah input. Saya harus inputnya 150.000, tapi 15.000. Maka saya akan input sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh customer. 150.000 itu 2. Baru nanti muncul kembalian Anda. Seperti itu. Itu tantangan yang kedua. Jadi cuma ada dua fitur tambahan di tugas yang keempat ini. Kalian harus buat 5 produk. Karena tadi contohnya 3, kalian buat 5. Kemudian 5-5-nya ini harus dibeli. Produk 1 dibeli 2, produk ini dibeli berapa, harus ada jumlahnya, diakumulasi. Misalkan bisa, tantangan pertama beres. Tantangan kedua, ketika uang yang diinputkannya kurang, harus ada warning muncul. Dan warningnya pun di sini dilihat ya teman-teman, muncul. Benar nggak sih sebenarnya kalau misalkan 130.000, kita bayar 15.000, kurangnya 115, benar. Karena 115.000 ditambah 15.000 hasilnya 130.000. Nah, ini harus sesuai. Kalau ini kalian salah, saya skip lagi, nggak dapat tabel hijau. Nggak dapat label hijau, walaupun kalian tetap dihitung hadir ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa, dicoba, saya hitung hadir. Tapi kalau bagi yang teman-teman penasaran mau dapat tabel hijau dan dapat reward auto 100 UTS sama UAS-nya, kalian harus bisa menjawab tantangan dari saya. Di situ ada informasinya jelas. Nah, saya coba sekali lagi teman-teman ya. Tadi khawatirnya, Pak, itu kan cuma sekali doang inputnya, coba berkali-kali gitu ya. Kita coba di tugas yang kelima ini, kita run. Source code-nya sengaja saya hidden ya, biar kalian nggak bisa lihat. Kan buat tugas. Di situ ada nama, kita isi spidol lagi, atau pulpen ya sekarang. Beli pulpennya 40 misalnya. Atau beli lagi deh. Beli lagi yang sekarang spidol, 1. Saya beli spidolnya 10. Enter. Kemudian saya N. Nah, di situ spidolnya 5.000 sesuai ya. 10, 50.000. Kemudian pulpennya 3.000 dengan 40 tadi belinya 40 ya teman-teman di sini. 40 kita beli 2 itu pulpen. Maka akan 120. Totalnya adalah 170.000. Nah, ketika kita ngisi 170, misalnya 50.000. Enter. Maka akan ngasih warning. Mohon maaf, uang Anda kurang. Saya isi 10 to 23. Mohon maaf, kurang lagi. Jadi, ketika kita salah input, pasti ngasih warning. Kita isi lagi 30 tuaga. Input. Ngasih warning lagi. Lihat. Dari ketiga contoh ini. Ketika saya isi 120.000, ketika saya input 50.000, maka kurangnya 120. Benar. 120.000 ditambah 50.000, 170. Ketika saya isi di sini 10.000, maka kurangnya 160.000. Ketika saya isi 30.000, kurangnya 140. Artinya ini sesuai gitu teman-teman. Nggak cuma satu perulangan doang. Kita isi lagi misalkan misalnya cuma 70.000. Tuh agak pasti kurang 100.000. Nah, kayak gini. Jadi informasi ini harus jelas dan ini ada warning. Nah, ketika saya isi dan harus ketika kita isi 170 to 23, ini pun harus berhenti. Jangan sampai ketika sama nilainya 170 kan 170 bayar 170 bisa kan teman-teman, kan kembalinya 0. Ya, harus bisa juga. Jangan sampai nanti kalau 170 juga ngulang lagi, hati-hati. Maka harus dicoba sampai benar-benar aplikasi ini clear gitu dan berjalan sesuai dengan instruksi dari saya. Oke, paling itu saja teman-teman latihan beserta tugas pertemuan keempatnya dari saya, dipahami lagi, dicermati lagi. Jika ada kekurangan ataupun ada yang terlewat, bisa didiskusikan melalui WhatsApp group atau WA group ya teman-teman. Kalian bisa diskusi lagi, tanya lagi, misalnya ada yang kelewat ataupun ada yang mau ditanyakan kurang jelas atau saya menyampaikannya terlalu cepat. Saya tutup dulu pertemuan yang keempat. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan jika ada ucapan yang
menyinggung kalian, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.